Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Bapak Rangga Fajar Abdillah, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Lingkungan. Mata kuliah Ekonomi Lingkungan ini diselenggarakan oleh Program Studi Universitas IPAN Semarang pada semester 4. Untuk pertemuan pertama mengenai pengantar ekonomi lingkungan. Bagi semua pemirsa atau adik-adik mahasiswa yang ingin tahu lebih jauh tentang program studi ilmu lingkungan, bisa mengunjungi situs berikut ini, yaitu ilmunlingkungan.ipan.ac.id. Oke, tanpa menunggu berlama-lama, kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu tentang pengantar ekonomi lingkungan. Bumi. Ya, kita tahu kita semua hidup pada planet bumi yang berada di sistem tata surya kita. Mengapa kita membutuhkan planet bumi ini? Berapa harga atau nilai planet bumi yang kita tempati ini? Dan sudah berpikir sejauh itu untuk menghitung berapa harga atau value suatu nilai planet yang kita tempati saat ini. Apabila kita ingin mengetahuinya, bisakah kita menghitung nilainya? Jika bisa, bisakah kita membelinya? Ataupun jika kita bisa membelinya, apakah ada yang menjualnya? Tentu ini adalah pertanyaan yang seolah tidak membutuhkan jawaban. Namun, bisa dijadikan oleh renungan kita semua untuk lebih menghargai berapa sih value atau nilai bumi ataupun sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi kita yang kita tinggali saat ini. Jika menghitung nilai atau harga bumi itu terlalu sulit, apalagi membelinya, bagaimana jika kita menghitung nilai komponen-komponen lingkungan yang ada di dalam bumi? Komponen-komponen lingkungan yang ada di dalam bumi misalnya adalah sumber daya laut, sumber daya alam hutan, sumber daya alam sungai, ataupun sumber daya alam yang lain. Dengan kita bisa mengetahui atau menghitung nilai-nilai sumber daya tersebut, maka kita akan lebih aware, lebih sadar untuk memperlakukan lingkungan kita itu. Nah, kita tahu nilainya, kita tahu harganya, kita tahu betapa sangat tergantungnya kita sebagai manusia terhadap sumber daya alam yang ada di dalam bumi. Oke, cara menghitungnya kita akan bahas lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan ekonomi lingkungan, atau sering kita sebut adalah valuasi ekonomi lingkungan. Ekonomi lingkungan adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia dalam memanfaatkan lingkungan sedemikian rupa sehingga fungsi atau peranan lingkungan dapat dipertahankan atau bahkan dapat ditingkatkan dalam penggunaannya untuk jangka panjang. Upaya untuk memperkirakan nilai atau harga suatu sumber daya alam dan lingkungan inilah yang sering disebut dengan istilah valuasi ekonomi, atau dengan kata lain memberikan value atau nilai terhadap suatu sumber daya alam dan lingkungan. Apa sih tujuan melakukan valuasi ekonomi? Dalam beberapa pembahasan, sebagian garis besar ada 7 atau 8 yang dapat kita ketahui tentang tujuan dilakukannya valuasi ekonomi. Yang pertama yaitu untuk menghitung dampak kerugian suatu kegiatan. Dan yang kedua adalah menghitung biaya pencegahan dampak. Yang ketiga yaitu untuk menentukan tarif pajak dan retribusi suatu sumber daya. Dan yang keempat ada tarif atau tiket masuk jasa lingkungan, wisata terutama. Dan yang kelima adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pembuat kerusakan lingkungan. Yang keenam adalah alokasi investasi atau dana untuk tujuan pengelolaan yang berkelanjutan.
Kemudian ada tujuannya adalah untuk menganalisis biaya manfaat suatu proyek. Nah, biaya analisis ini biasanya ada dalam analisis ekonomi dalam suatu dokumen lingkungan, yaitu analisis mengenai dampak. Kemudian yang terakhir, tujuan diadakannya evaluasi ekonomi yaitu sebagai perhitungan neraca sumber daya. Masuk pada tujuan yang pertama, yaitu menghitung dampak kerugian suatu lingkungan. Penilaian terhadap barang lingkungan yang non-market atau tidak memiliki nilai pasar tentunya mempunyai implikasi kebijakan yang penting. Dulu, barang tersebut dianggap bernilai nol atau bernilai rendah, sehubungan dengan berbagai kesulitan yang dihadapi dalam menentukan nilai ekonominya. Jadi pada saat dulu, metode-metode pendekatan untuk memberikan perhitungan ekonomi atau pemberian nilai suatu kawasan atau suatu sumber daya itu hampir mustahil karena kesulitan dalam menentukan metodenya, ilmu pengetahuan yang belum berkembang, juga terutama untuk menentukan barang-barang atau sumber daya yang tidak memiliki nilai pasar. Sehingga kebanyakan suatu kawasan atau suatu sumber daya itu kurang dianggap memiliki nilai, bahkan dianggap bernilai nol atau bernilai rendah. Kegagalan dalam menentukan nilai dari beberapa sumber daya lingkungan telah menghasilkan keputusan yang mempunyai implikasi negatif untuk lingkungan dan masyarakat. Maksudnya di sini adalah saat kita tidak bisa dengan tepat memberikan value atau menghitung berapa sih nilai manfaat suatu sumber daya atau kawasan lingkungan, tentunya akan berdampak terhadap lingkungan itu sendiri dan masyarakat, karena secara langsung kita tidak aware atau tidak sadar akan pentingnya suatu lingkungan atau sumber daya tersebut. Sehingga dapat dikatakan penilaian lingkungan adalah penting terhadap kerusakan alam, baik karena tangan manusia maupun yang terjadi secara alam. Dapat kita lihat pada gambar di sini, ini adalah fenomena kebakaran hutan gambut. Dulu hutan gambut ini bisa dikatakan tidak memiliki nilai atau bernilai rendah, karena metode perhitungan terhadap manfaat-manfaat apa saja yang terhadap hutan gambut ini kurang bisa dilakukan pendekatan perhitungan, sehingga kerusakan alam terutama hutan gambut ini dulu malah terjadi. Dengan kita mempelajari valuasi ekonomi atau ekonomi lingkungan ini khususnya, maka kita akan tahu seberapa besar sih nilai kawasan hutan gambut ini, sehingga perlu kita lakukan upaya pengelolaan yang tepat agar persoalan lingkungan seperti hal-hal seperti ini dapat dihindari. Oke, kemudian ada kasus tumpahnya minyak Exxon Valdez di lautan Alaska. Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa masyarakat Alaska harus mendapat ganti rugi atas kehilangan mata pencaharian dan tempat rekreasi sebagai hasil dari kecelakaan tersebut. Nah, jadi pada kasus tumpah minyak ini, masyarakat yang menghasilkan mata pencaharian di sektor kelautan mendapatkan ganti rugi sesuai mata pencaharian pendapatan mereka sebelum terjadi tumpah minyak ini, sehingga dapat diketahui bahwa nilai kerugian yang dialami masyarakat karena tidak bisa melaut dan juga pemasukan dari sektor pariwisata karena rusaknya lingkungan perairan mereka itu juga akan diketahui nilainya, sehingga masyarakat yang terdampak baik di sektor kelautan maupun pariwisata akan mendapatkan ganti rugi yang sepadan. Jadi dapat dikatakan bahwa valuasi ekonomi juga dapat memberikan ganti rugi terhadap kerusakan lingkungan yang terjadi. Ini ada contoh lagi, yaitu adalah tentang kerusakan hutan puncak picu kerugian besar. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 7 Tahun 2014 menghitung kerugian akibat kerusakan hutan dengan memasukkan komponen kerugian ekologis dan ekonomis, juga biaya pemulihan ekologi yang rusak. Jadi banyak komponen kerugian itu tidak hanya ekologi, ekonomi, juga ada biaya pemulihan.
Oke, masuk pada nilai kerugian. Ini ada dua versi ya. Yang pertama adalah versi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kementerian Lingkungan ini mencatat bahwa hutan yang rusak selama 6 tahun, sejak tahun 2010 sampai 2016 itu terdapat sebesar 397,13 hektar. Dengan total kerugian sebanyak 397,13 kali hektar kali 123,43 per hektar ya ini kerugian, sehingga total kerugiannya adalah sebesar 49,018 miliar rupiah. Oke, ini total kerugian dengan luasan 397,13 hektar. Kemudian versi yang kedua yaitu Forest Watch Indonesia mencatatkan bahwa hutan yang hilang seluas selama 16 tahun sejak dari tahun 2000 sampai 2016 itu terdapat luasan 5.700 hektar dengan total kerugian per hektar itu sebanyak 703,5 miliar rupiah. Jadi dengan luasan sekian, total kerugian dari sektor ekologi, ekonomi, dan pemulihan itu dicatatkan ada sebanyak 703,5 miliar rupiah. Dengan rincian kerugian dalam juta rupiah, jadi angka 123 ini dalam juta rupiah. Ini dikali 123 juta rupiah dikali luasan per hektar. Total pemulihan ekologi itu terdapat 41,75 juta rupiah per hektar. Ini satuannya ya, saudara, per hektar untuk biaya pemulihan ekologi. Kemudian kerugian ekonominya 38,2 juta rupiah per hektar. Dan total kerugian ekologi atau kerusakan ekologi itu sebesar 43,48 juta rupiah per hektar. Dengan total semuanya ada sebanyak 123,43 juta rupiah per hektar. Dikalikan luasan masing-masing perhitungan 5.700 selama 16 tahun, ini 397 selama 6 tahun, didapatkan angka ini ya, 49 dan 703 miliar rupiah. Oke, itu tadi adalah salah satu contoh kerusakan lingkungan, kerusakan hutan. Kemudian ini ada peta penampakan lumpur lapindo dari tahun ke tahun, sejak tahun 2005 sampai kita amati terus sampai 2019. Ini tanggulnya ya, tanggul lumpur lapindo pada tahun 2009 itu belum jebol. Di tahun 2010 sudah jebol, melebar kemana-mana, semakin luas. Kita langsung masuk ke data dampak ekonomi dan sosial semburan lumpur lapindo. Dampak ekonomi, 1.873 tenaga kerja kehilangan pekerjaan, dan ada 25,61 hektar lahan tebu terendam, 30 pabrik terpaksa menghentikan produksi, dan 172,39 hektar lahan padi terendam. Juga ada penutupan jalur transportasi Surabaya-Malang dan Surabaya-Banyuwangi yang mengganggu aktivitas produksi di kawasan industri Ngoro dan Pasuruan. Lumpur lapindo menggenang Sidoarjo, Jawa Timur sejak Mei 2006, dan semburan lumpur panas itu menimbulkan dampak besar pada beberapa aspek kehidupan masyarakat. Kita ada dampaknya ya, secara ekonomi. Dan secara sosial, dampaknya adalah 16 desa di 3 kecamatan terendam, 21.000 unit rumah terendam, 77 rumah ibadah terendam, 18 sekolah negeri terendam, 4 kantor pemerintah tak berfungsi.
Dan juga dicatatkan ada 14.000 keluarga dan 40.000 jiwa menderita. Sehingga dari catatan kajian Bappenas terdapat total kerugian ekonomi sebanyak 27,5 triliun dengan rincian 7,3 triliun kerugian langsung, 16,5 triliun kerugian tak langsung, dan 3,7 triliun biaya relokasi infrastruktur. Sangat angka yang besar sekali ya, 27,5 triliun kerugian terdapat akibat semburan lumpur panas di Lapindo. Kemudian apa yang diharapkan oleh semua masyarakat ataupun pihak-pihak terdampak? Tentu mereka ingin ganti rugi atau menginginkan uangnya kembali. Berapa sih nilainya? Tadi hasil perhitungan Bappenas langsung kasus adalah ini kita mengamati pada peristiwa kesehatan lingkungan ya, potensi kerugian akibat sanitasi itu dapat mencapai 56 tahun. Dengan adanya 70% kasus sungai tercemar, 70% air tanah tercemar, 14 ton proses atau tinja per hari tentang sebagai 50 dari 1000 bayi meninggal karena diare dan 25% masyarakat bayar untuk air lembek. Jadi misalkan kita cukup tinggi ya dia dikeluarkan untuk memperoleh emisi dan mengeluarkan fobia untuk memberikan fasilitas lembek atau PDAM. Buruknya kondisi sanitasi sebesar 56 setara dengan 2,3% PDB adalah produk domestik bruto. Itu produk domestik di suatu daerah di Indonesia, terutama produk domestik bruto itu istilahnya masih kotor, produk tanpa dikurangi dengan satu produk yang lain. Produk bersih itu biasanya produk neto ya. Jadi dikatakan bahwa setiap penduduk menanggung kerugian sebesar 252.000 per tahun tiap penduduk per kepala. Kerugian ini dengan rincian 56 triliun ini terdiri dari 29,5 triliun rupiah kerugiannya untuk kesehatan, kemudian 13,3 triliun untuk kualitas air, dan ini untuk kelas lingkungan, pariwisata, lain-lain, sehingga totalnya 56 triliun per tahun. Kalau rata-rata per penduduk itu 252.000 per tahun. Jadi akibat sanitasi yang buruk, kita melakukan upaya pembayaran lebih untuk memperoleh sanitasi yang baik sebesar per kepala itu 252.000 per tahun. Apabila kita bisa menghitung biaya pencegahan dampak, tentu biaya-biaya yang ditimbulkan sebanyak ini tidak akan diambil. Itu tadi adalah salah satu kenapa perlu dilakukan evaluasi itu. Kemudian yang ketiga yaitu untuk menentukan tarif pajak retribusi sumber daya. Pada penelitian yang dilakukan oleh Danuswara pada tahun 2014 menunjukkan bahwa objek penelitiannya adalah tempat wisata atau taman nasional ya Karimun Jawa. Itu ditemukan bahwa persepsi pengunjung terhadap Taman Nasional Karimun Jawa, sebagian pengunjung peduli terhadap kelestarian Taman Nasional dan bersedia untuk membayar dalam upaya pelestarian. Dengan metode
kontingen valuasi method. Itu metode penghubungan valuasi ekonomi dengan tahap biasanya penawaran langsung, bidding, atau dengan banyak cara, banyak metode. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan dengan metode kontingen menunjukkan bahwa kesediaan untuk membayar atau willingness to pay, ya, WTP ini willingness to pay, kesediaan untuk membayar, pengunjung Taman Nasional Karimun Jawa memiliki rata-rata sebesar Rp135.390 per pengunjung. Per pengunjung, ya, jadi mereka seakan-akan rela atau bersedia untuk membayar sebanyak ini untuk retribusi atau pengembangan sumber daya dalam upaya pelestarian. Dengan nilai total willingness to pay itu sebesar Rp215.890.000. Jadi nilai rata-rata dan total WTP tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam penetapan retribusi atau pajak yang selanjutnya dapat digunakan sebagai dana untuk melaksanakan pelestarian lingkungan Taman Nasional Karimun Jawa. Jadi dengan menghitung berapa sih pengunjung itu rela membayar untuk upaya pelestarian, kita dapat menentukan seolah-olah bahwa nilai kawasan Taman Nasional Karimun Jawa ini sebesar 215.890.000 per tahun, angka ini. Dengan mengkalikan rataan ini dengan jumlah pengunjung selama 1 tahun. Oke, kemudian ada tujuan yang keempat, yaitu untuk menentukan tiket, tarif tiket masuk wisata jasa lingkungan. Hasil penelitian Brian pada tahun 2019 menunjukkan, ini objek pengamatannya itu Gua Kreo, ya, di Semarang. Responden bersedia membayar tiket lebih mahal untuk peningkatan sarana dan prasarana wisata Gua Kreo. Jadi respondennya atau pengunjung yang dijadikan sampel penelitian itu bersedia untuk membayar lebih mahal daripada tiket yang ditentukan untuk peningkatan sarana dan prasarana wisata Gua Kreo. Dan hasil penelitiannya menunjukkan juga paket wisata Gua Kreo memiliki nilai rata-rata willingness to pay atau kesediaan untuk membayar sebesar Rp82.860. Jadi dapat diatur bahwa masing-masing pengunjung itu rela atau bersedia untuk membayar sebesar Rp82.860 untuk satu tarif tiketnya untuk menikmati paket wisata, ya. Kemudian dengan total willingness to pay atau total kesediaan membayar dari total pengunjung per tahun itu sebesar Rp1.202.127.200, 1,2 miliar per tahun total kesediaan mereka membayar untuk bisa menikmati paket wisata. Oke, kemudian hasil variabel penelitian yang lain itu juga didapatkan bahwa untuk peningkatan sarana dan prasarana, jadi ada dua item penilaian yang diamati oleh peneliti Brian ini. Untuk poin sarana dan prasarana, pengunjung bersedia membayar atau willingness to pay sebesar Rp11.700 per pengunjung, dan nilai total willingness to pay atau total kesediaan membayar semua pengunjung itu sebesar Rp169.884. Oke. Kemudian variabel-variabel yang diamati menunjukkan bahwa hasil analisis regresi menunjukkan bahwa hanya biaya perjalanan. Jadi dalam menentukan perhitungan ini itu banyak variabelnya. Ada biaya perjalanan, kemudian tingkat pendapatan, tingkat pendidikan, lama waktu kunjungan, dan frekuensi berkunjung. Jadi setahun berapa kali, dan kemudian.
Jadi semua variabel ini tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai YTP, hanya yang berpengaruh adalah biaya perjalanan. Biaya perjalanan itu adalah biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung mulai dari tempat tinggal pengunjung itu untuk melakukan kunjungan ke tempat wisata dan kembali lagi ke tempat tinggal pengunjung. Jadi biaya yang dikeluarkan oleh pengunjung ini, misalnya dari rumahnya, misal dari Sampangan untuk bisa ke Bulateo dan kembali lagi ke Sampangan, itu mereka menghabiskan biaya berapa. Itulah biaya perjalanan dikeluarkan oleh pengunjung. Oke, kemudian lanjut lagi. Jadi dapat dikatakan bahwa kawasan wisata Bulateo ini seolah-olah untuk paket wisatanya itu memiliki nilai sebesar 1,2 miliar dan untuk peningkatan secara personal sebesar 159 juta. Tapi di total itu dapat dikatakan sebagai bahwa nilai kawasan ini mencapai 1,2 miliar lebih per tahun. Dengan mengetahui nilai ini tentu akan terjaga pelestarian lingkungannya, juga pengunjung juga akan lebih sadar karena kawasan Bulateo ini ternyata juga memiliki nilai yang sangat besar dan pengunjung sangat bergantung dengan adanya sumber daya alam yang terdapat pada tempat wisata. Ya, kemudian tujuan yang kelima adalah untuk menghitung kompensasi yang harus dibayar oleh pembuat kerusakan lingkungan. Oke, kembali lagi pada kasus tadi lumpur lapindo ya, ketahui kerugiannya sebanyak apa. Kemudian PT Lapindo Brantas ini memberikan anggaran atau kompensasi kepada negara. Di negara itu digelontorkan dana oleh Lapindo Brantas lewat anggaran Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo. Dengan besaran anggaran selama berapa ini ya, 8,5 triliun. Ini data pada tahun 2014. Dengan rincian adalah bantuan untuk usaha sebesar 49,6 miliar, kemudian penggantian tanah dan bangunan yang terdampak oleh lumpur tersebut itu sebesar 3,8 triliun, kemudian penanggulangan semburan dan aliran lumpur sebesar 3,32 triliun, dan untuk bantuan sosial sebesar 866 miliar, dan bantuan operasional sebanyak 524,8 miliar. Oke, dengan tahapan pembayarannya dapat pada grafik ini, di awal terjadinya semburan lumpur itu hanya 5,3 miliar. Kemudian gelontoran dana paling banyak dikeluarkan oleh Lapindo Brantas melalui tadi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo itu sebanyak 2,05 triliun. Ini pada tahun 2013. Jadi itulah kompensasi yang dikeluarkan oleh pembuat kerusakan lingkungan yang dikembalikan kepada negara tentunya. Dan negara diturunkan melalui Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo untuk memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak. Ya, tujuan yang keenam adalah untuk perhitungan neraca sumber daya alam. Secara garis besar, untuk neraca sumber daya alam negara kita Indonesia itu kita dapat lihat pada infografis berikut. Judul melestarikan alam berarti melestarikan masa depan. Ini dari sektor ini ya, industri ya. Kontribusi industri primer berbasis sumber daya alam dan industri berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap ekonomi nasional. Di sebelah sini adalah industri berbasis pertanian, kehutanan dan perikanan. Sebelah sini ada industri primer berbasis sumber daya alam. Kita lihat dulu pada industri primer dengan basicnya adalah sumber daya alam. Itu terdapat 8,8 juta lapangan kerja dan 16,6% memberikan 16,6% kontribusi terhadap PDB nasional, produk domestik bruto nasional. Jadi pendapatan asli daerah pendapatan asli negara kita, produk brutonya itu
dari industri primer menyumbang sebesar 16,6%. Kemudian pada industri berbasis pertanian, hutan dan perikanan, terdapat 8,6 juta lapangan kerja dan 13,7% kontribusi terhadap PDB nasional. Ini banyak dari sektor industri primer ya, yang berbasis seperti itu. Nah, dari perhitungan ini juga tercatatkan kerugian juga akibat penebangan ya ilegal logging. Ini sumber daya alam kita ya, kayunya, hutannya. Itu mengalami kerugian atau kerugian ya akibat penebangan liar dan penebangan kayu liar itu sebesar 83 miliar per hari. Kita bayangkan 83 miliar per hari, negara kita kehilangan atau mengalami kerugian sebanyak itu. Maka diperlukan upaya strategis untuk mengurangi penambangan liar, yaitu dengan beberapa langkah, yaitu menurunkan frekuensi dan luasan penebangan liar, kemudian juga mengurangi illegal fishing. Di kerugiannya tidak hanya di sektor hutanan ya, tapi juga ini ada sektor perikanan. Ya. Dan untuk contoh dalam skala wilayah ya, perhitungan batas sumber daya alam, ini kita lihat pada hutan adat Moikeleng yang terdapat di Papua Barat. Nilai ekonomi hutan adat komunitas Moikeleng itu dihitung dari gabungan nilai ekonomi produk manusia dan jasa lingkungan desa Malau mencapai lebih dari 150 miliar. Kearifan lokal warga dalam pemanfaatan istilah menghasilkan nilai ekonomi yang tinggi dan berpadu dengan terjadinya pertukaran. Jadi pada masyarakat adat di komunitas Moikeleng ini kearifan lokal atau budaya turun-temurun dari nenek moyang yang sinkron dengan pelestarian lingkungan sehingga SDA-nya terjaga dan potensi-potensi lingkungan itu bisa dimiliki karena jasa lingkungan itu. Oke, nilai ekonomi pada hutan adat setelah didapat menentukan valuasi ekonomi didapatkan untuk produk sumber daya alamnya, terdiri dari kayu, matoa, buah, hasil laut dan lainnya. Itu mendapatkan nilai ekonomi sebesar 7,96 miliar per tahun, 8 miliar per tahun di kawasan hutan adat. Dan untuk sektor jasa lingkungan dari laut, sungai, pasir pantai dan berbagai jasa wisata itu memiliki nilai atau value 148,43 miliar per tahun. Tinggi ya jasa lingkungan yang dihasilkan dihasilkan dari hasil lingkungan dibandingkan dengan nilai ekonomi dari produksinya. Nah, laut ini banyak hasil laut, sungai juga, dan pantai terutama pada sektor pariwisata. Sehingga hutan adat terdapat pada komunitas Moikeleng di Papua Barat ini memiliki total value nilai kawasan sebesar 156,39 miliar. Ini kalau tidak dilakukan perhitungan, masyarakat di sana, masyarakat di luar sana akan menganggap remeh kawasan tertentu ini sehingga terjadi kebocoran lingkungan karena mereka tidak tahu bahwa kawasan ini memiliki nilai manfaat sumber daya alam sebanyak 156,9 miliar. Oke, mari kita bandingkan dengan perekonomian daerah yang di Malau Kata, Papua Barat. Perbandingannya kita lihat sangat tahu ada
Hasil valuasi bahan adat bagi ekonomi daerah per tahun itu menghasilkan 41,6 juta, sedangkan per bulan sebanyak 3,4 juta per bulan. Sedangkan PAD operasi daerah istilah produk domestik baik itu yang sebesar 3,8 di nilai per tahun. Untuk per bulannya kita lihat dari UMR 2,6 juta per bulan, dengan value atau nilai ekonomi sebesar 4 juta. Ini lebih tinggi ya nilai ekonomi di tahun tersebut dibandingkan dengan perekonomian di daerah. Jadi kita dapat simpulkan bahwa olahraga ini tetap memiliki nilai yang lebih tinggi dan asli daerah pada sehingga untuk masyarakat yang ada di atas model ini sangat kecil karena mereka menyadari mereka tidak bisa lepas daya alam yang terdapat pada maka dari itu kearifan lokal warga setempat itu sejalan atau menghasilkan tren yang positif dalam berupaya pelestarian lingkungan dan kelestarian alam di hutan adat tersebut. Oke, setelah kita tahu beberapa pembahasan tujuan evaluasi ekonomi, tentunya dalam nilai atau value suatu pertama sebagai manfaat SDA dan juga sumber daya alam dan lingkungan juga bisa produksi dan konsumsi sampah. Kemudian peran sumber daya alam ini juga harus diperhatikan misalkan dengan peran sumber daya alam dan lingkungan ini tentunya dampaknya adalah yang pertama adalah tanpa SDA dan lingkungan sistem ekonomi tidak akan bisa berjalan. Kemudian karena ini tidak bisa berjalan jika pembangunan ekonomi itu harus berkelanjutan dan yaitu intergenerasional, generasi energi dan intragenerasional ekonomi dan adil setara dengan generasi selanjutnya. Dan karena pembangunan itu kan juga tidak yang saat dan juga yang akan datang. Kemudian juga harus berdampak pada manfaat terus perubahan atau biaya untuk kesejahteraan manusia dan tanpa satu pun yang itu efisien. Dengan adanya kegiatan ekonomi, maka sumber daya alam juga dapat dikatakan sebagai modal pembangunan. Kita akan mau bahas mengenai korelasi hubungan antara beberapa sumber daya ada dalam suatu kegiatan ekonomi. Pertama tentu adalah sumber daya alam itu sendiri, sumber daya buatan dan sumber daya manusia. Sumber daya alam itu adalah merupakan atribut terdiri dari sumber daya yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dan ada sarana prasarana, fungsi, pengetahuan,
manusia, SDM, ya, arsitek, sosial, modal, akhlak, dan kebudayaan, dan dalam pembangunan tentu membutuhkan keseimbangan gimana hubungan antara ketiga sumber keuangan dan dana sumber daya alam sebagai penyokong untuk untuk olah atau investasi sehingga terjadi dampak depresi dan degradasi sumber daya alam. Apakah dengan aliran dana ini dapat memberikan feedback balik kepada sumber daya kepada dana investasi, sehingga apabila terjadi feedback atau timbal balik, ya, ada aliran dana juga atau investasi untuk dilakukan upaya dari teman-teman untuk mengatasi degradasi ya, sehingga akan menjadi upaya perbaikan, restocking, atau ada pekerjaan ulang dari daya rusak, dan itu juga akan perbaiki. Dan adanya aliran yang bolak-balik itu terjadi harus dipastikan ada sudah mencari juga harus disisihkan dan juga itu juga disisihkan alokasi dan upaya-upaya yang dilakukan sehingga depresi dan degradasi lingkungan kira-kira seperti itu. Dan adanya hubungan yang harmonis seperti itu menjadi sejahtera dengan kelanjutan tentang sumber daya alam. Semoga apa yang saya jelaskan juga mengantar ya bagus dalam menjadi mahasiswa untuk belajar. Terima kasih dari saya. Apabila bisa silakan kontak tenaga pengajar tentang saya. Silakan ada website